Halo hey. Kami dari kelompok 2 kelas F9 akan membahas materi inflasi ekonomi dengan guru pembimbing Bu Kurniawati, S.K. Nama anggota, Keisha, Diva, Audi dan Rehan. Selamat menyaksikan. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Apa itu deflasi? Deflasi merupakan penambahan nilai mata uang, antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli yang nilainya turun. Deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam suatu wilayah. Penyebab terjadinya inflasi atau sebab-sebab timbulnya inflasi, yaitu sebagai berikut. 1. Tingginya permintaan. Penyebab inflasi yang pertama adalah tingginya permintaan terhadap barang atau jasa. Jika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa naik, hal itu akan mengakibatkan penyediaan faktor, produksi dan barang menjadi menurun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas bahkan tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang itulah yang akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. 2. Meningkatnya biaya produksi. Hal itu terjadi dalam jangka waktu tertentu dan secara terus-menerus. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini dapat terjadi pada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. 3. Jumlah uang beredar bertambah. Teori ini dikemukakan oleh para kaum klasik. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga barang. Jika jumlah barang tetap tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak, harga akan menjadi mahal. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka dinamakan inflasi. Selanjutnya, akibat perilaku masyarakat sebagai inflasi ekspektasi. Masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan lebih baik lagi, inflasi jenis ini tergolong sulit terdeteksi. Sebab, kejadian inflasi ini tidak terlalu signifikan. Kelima, struktural ekonomi yang kaku. Seorang produsen tidak dapat mencegah dengan cepat terkait kenaikan permintaan yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk. Pada akhirnya, permintaan sulit terpenuhi ketika ada pertumbuhan jumlah penduduk. Lalu, kekacauan ekonomi dan politik. Apabila sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya ketika ada kekacauan politik dan ekonomi. Hal tersebut terjadi pada tahun 1998 silam. 7. Keputusan perusahaan. Perusahaan yang membuat barang populer sering menaikkan harganya. Hal itu dilakukan hanya karena konsumer bersedia membayar harga yang diinginkan tersebut. 8. Faktor luar negeri. Kenaikan pada komoditas impor lainnya juga berpengaruh, seperti bahan makanan dan bahan minuman. Terlebih kenaikan tersebut terjadi secara berkelanjutan. Terakhir, utang nasional. Ketika utang di suatu negara meningkat, umumnya pemerintah memiliki dua opsi. Pertama, pemerintah dapat menaikkan pajak. Kedua, pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk melunasi hutang negara tersebut. Jika pemerintah memilih pilihan kedua, hal itu akan berdampak pada peredaran uang di masyarakat. Hal itu akan mengarahkan kepada kenaikan harga dan devaluasi mata uang. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya adalah sebagai berikut. Pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah jenis inflasi yang tergolong mudah ditangani atau dikendalikan. Inflasi ringan tidak memberikan pengaruh atau efek yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Kedua, inflasi sedang. Inflasi tingkat ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan penghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Ketiga, inflasi berat.
Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Keempat, hiperinflasi. Inflasi yang tidak terkendali, kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai FANG menurun drastis dan di luar kendali yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Jenis inflasi berdasarkan asal-usulnya. 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri disebut juga domestic inflation. Domestic inflation contohnya adalah seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah biasanya akan menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan. 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri, important inflation. Inflasi yang berasal dari luar negeri disebut juga important inflation. Important inflation timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan biasanya sebagian besar usaha produksinya menggunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional. Jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harganya. A. Inflasi tertutup, closed inflation, merupakan fenomena di mana adanya kenaikan harga terhadap beberapa barang tertentu saja. Kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. B. Inflasi terbuka, open inflation, merupakan fenomena di mana adanya kenaikan harga secara keseluruhan. Kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. C. Inflasi tak terkendali, hiperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Dampak inflasi terhadap perekonomian dan penghasilan masyarakat. 1. Menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat lebih rendah. Masyarakat akan kesulitan membeli barang yang dianggap penting karena harganya terus mengalami kenaikan. 2. Merugikan bagi peminjam. Inflasi merugikan peminjam karena meminjam uang dan harga di pasar sudah naik. Ketika mereka harus membayar kembali pinjaman, nilai uang harus mereka kembalikan akan lebih rendah dibandingkan nilai uang yang mereka pinjam. 3. Merusak struktur ekonomi. Inflasi tinggi bisa merusak struktur ekonomi suatu negara karena menimbulkan ketidakstabilan harga di pasar. Kondisi ini mempengaruhi investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan sehingga bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. 4. Menimbulkan ketidakpastian. Sebab tidak bisa memprediksi dengan pasti berapa harga barang yang akan dibeli di masa depan. Kondisi ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. 5. Menimbulkan ketidakpastian. Sebab tidak bisa memprediksi dengan pasti berapa harga barang yang akan dibeli di masa depan. Kondisi ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. 6. Menurunkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan real masyarakat terus tergerus karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun. Situasi ini akan membuat masyarakat yang sudah tergolong miskin menjadi makin miskin. Cara mengatasi inflasi. 1. Pengaturan suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. 2. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah dan instrumen keuangan lainnya di pasar terbuka untuk mengontrol peredaran uang di dalam negeri. 3. Pengaturan cadangan bank. Bank sentral dapat mengubah persyaratan cadangan yang harus dipertahankan oleh bank komersial. 4. Menetapkan target inflasi. Banyak bank sentral di seluruh dunia memiliki target inflasi, yaitu tingkat inflasi tertentu yang mereka berusaha untuk mencapainya. 5. Intervensi mata uang. Bank sentral juga dapat menintervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan nilai tukar mata uang mereka.
Nilai tukar mata uang yang stabil dapat memengaruhi inflasi melalui impor dan ekspor. Sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang inflasi. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kedepannya. Goodbye.